Kalau dalam posisi offline, ada PT-PT atau online apapun di luar sana, nggak usah direspon, direkam aja, kumpulkan buktinya, ya bawa kemari. Nanti kita akan pelajari, karena ini sudah pencemaran nama baik. Itu aja, jangan ditanggapi berlebihan. Oke, deal? Deal. Bang Jack, selamat malam Bang Jack. Ya, belum ngomong udah bentar. Haji Tony ada di bawah. Assalamualaikum Pak Haji, silakan naik Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Oh iya, mau ngomong ya Bang Andi ya? Naikin ya? Iya. Mungkin beliau masih udah di pesawat dari Bangkok ke Jakarta apa besok ya? Coba aku jambak ya, boleh ya? Maaf Pak Haji, aku jambak ya. Nah, Eko itu. Mana Pak Haji? Masih ada. Di bawah aja katanya. Di bawah aja. Makasih Pak Haji. Ya itu saja teman-teman. Apapun itu jangan ditanggapi berlebihan, tapi sikapi dengan bijak. Tindakan jangan juga berlebihan. Anda tahu semua kan bagaimana cara menyikapi ini. Jangan diajak debat. Gitu. Simpan aja rekamannya. Bisa jadi di sana pencemaran nama baik, bisa jadi di sana penista agama. Kita pelajari dari segi hukumnya apa nanti gitu ya. Itu aja. Kita ke Makassar ini bukan untuk jogging, bukan untuk rekreasi, tapi ada hal yang ingin dicapai. Tentu juga belum kita beritahu secara keseluruhan apa. Yang jelas tujuannya positif. Kira-kira begitu teman-teman. Ya, ada lagi nih Bang Andi, mumpung lagi banyak saya sosialisasikan untuk tidak masuk ke komal-komal Kristen, terutama muslim-muslim yang baru nyimak atau apa ya, jangan langsung masuk komal Kristen. Masuklah ke komal-komal muslim dulu supaya Anda dikenali, supaya jangan terfitnahkan. Perkenalkan diri kepada sesama muslim gitu ya. Jangan masuk langsung ke komal, apalagi penghujatan gitu ya. Yang enggak penghujat pun lebih baik enggak usah masuk dulu gitu. Oke, jangan masuk ke komal-komal Kristenan gitu. Jangan nyimak kalau bisa pun ya. Karena Anda menjadi umpan di sana untuk menghujat. Kalau naik, jangan jadikan diri Anda sebagai cara untuk menghujat. Gitu, ya. Yang kedua adalah bahwa mereka ini sudah kehabisan argumentasi, sudah kehabisan data untuk melawan Bang Juma untuk diskusi akademik, kejujuran dan seterusnya. Nggak bisa lagi melawan Bang Juma dengan data dan fakta. Cara melawannya adalah fitnah. Nah kalau orang sudah memfitnah, itu jangan ditanggapi, biarkan saja dia, nggak usah diluruskan, simpan aja semua buktinya kan gitu. Iya benar. Itu aja sih. Jadi cara untuk menjatuhkan Bang Juma fitnah saja. Karena untuk menjatuhkan Bang Juma di area debat nggak bisa, karena keilmuannya nggak nyampe. Paham ya sampai sini ya? Ya, oke Bang. Sedikit dari saya lagi ya. Ini sekarang teman-teman kita yang baru datang di dunia diskusi lintas agama ini ya. Saya mohon namanya itu jangan menyangkut pautkan dengan istilah Yesus apa gitu. Jangan itu. Kalau menurut kita Islam, Yesus itu adalah Nabi Isa kita sendiri ya. Karena karena Isa tadi dijual namanya ke Yunani, berubahlah namanya menjadi Yesus. Itu oknumnya sama, orangnya sama. Afwan ya sama teman-teman ya, izin ya. Saya sedih jadinya gitu. Kita di sini membela Yesus. Kita sini mempertahankan kemuliaan Yesus yang sudah mereka hujat, yang sudah mereka fitnah. Ya begitu ya teman-teman ya. Kenapa ya, berpindah topik? Sebentar ya Bang. Jadi intinya adalah bahwa ini tujuan kita baik adalah menjaga saudara kita, menjaga yang kita anggap selalu mewakilkan kita. Kenapa kalau Bang Juma ada dalam suatu room, saya biasanya teman-teman itu memberikan sepenuhnya tanggung jawabnya kepada Bang Juma untuk diskusi. Kita semua diam. Paling saya ambil alih menjadi moderator supaya terkendali. Nah, untuk itu mereka memandang, wah Bang Juma ini harus dihajar dengan berbagai cara agar orang-orang itu percaya. Nah itu cara mereka gitu, karena kalau diskusi dengan Bang Juma nggak bisa lagi mengalahkan dengan data dan kecerdasan apapun itu, baik dari segi Bible maupun Al-Quran dan lain-lain kan gitu. Nah, cara menyatukannya ya berbagai cara. Sikap kita adalah simpan tenaga, simpan data, berbagi gitu. Langkah apa yang harus diambil. Jangan mengambil tindakan liar-liar di luar sana. Itu dari saya, terima kasih. Saya
minum kopi dulu campur masako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ali, kenapa Ali? Saya kira yang Bentar Bang Erik, bentar sabar dulu. Ali ya, kenapa Ali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Kenapa abang nggak boleh kita membahas orang Kristen? Bukan begitu ya, abang-abang. Salam kenal ya, saya dari Bengkulu. Saya juga Muslim. Ya. Terus kemudian nih teman-teman yang di bawah nggak usah kasih koin, nggak apa-apa. Saya bukan cari koin juga ya ke atas. Tadi saya mendengar ini nih debat di YouTube. Terus itu tuh bukan debat lagi, itu lebih ke mengejek, saling ejek ya. Jadi kita tuh sebagai Muslim nggak boleh melawan yang orang-orang yang baik. Jadi terlihat nggak berilmu kayak gitu. Sebenarnya di Bible udah dijelaskan kemana arahnya Bible, siapa yang bakal nabi terakhir udah dijelaskan semuanya gitu. Jadi kalau kita menghujat dia bilang haleluya, bilang ini segala macam, yang terjadi mereka tuh bukan dapat kebenaran, malahan menjadi musuh gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Bang Ali, apakah mereka melihat sudut pandang yang akan mengarahkan dari kitab mereka? Nah, jadi cukup arahkan mereka ke kitab mereka gitu. Saya yakin yang mendebat tadi dia tidak membaca Bible keseluruhan. Enggak, Bang Ali tahu nggak ini rumah? Bentar Bang Hasan. Bang Ali tahu nggak ini rumah apa? Ya, yang saya tahu room debat tadi. Room diskusi lah. Ya kenapa abang ini abang kan Islam, harusnya abang mendukung dong. Bukan, saya nggak mau mendukung karena itu lebih mendebat. Oh, abang nggak mendukung Islam? Abang nggak mendukung diskusi gini? Itu pola pikirnya yang salah. Itu pola pikirnya yang salah. Enggak, saya tanya, abang jawab aja kok. Jadi dibalik nanya. Abang dukung nggak kalau room debat Islam gini? Saya tanya, dukung apa enggak? Jawab aja, kalau dukung. Cara yang kayak tadi gitu. Saya tidak dukung. Oh enggak. Nah gini Bang Ali, sekarang gini Bang Ali, yang banyak mengarahkan ke hujatan-hujatan justru dari Islam atau dari Kristen? Tadi itu ini dibalikin lagi bukan begitu teman-teman. Bukan saya membela Bang Ali ya. Tadi narasi beliau kalau bisa jangan membawa Al-Quran. Kita serang dengan Bible-nya. Tadi dia melihat di salah satu room katanya. Nah, dia bawa-bawa yang tidak dia tidak pahami dalam isi Al-Quran. Seharusnya menyerang Kristen itu dengan Bible-nya. Jangan bawa Al-Quran begitu, Bang. Itu betul. Emang itulah yang kami yang benar, itu benar. Kenapa nggak mendukung? Makanya ini kan room Islam Bang Erik. Kenapa dia nggak mendukung ini room Islam? Bukan nggak mendukung. Jadi kan nggak paham maksudnya. Di Bible itu udah dijelaskan Markus ayat 16 pasal 18 itu. Itu tuh kalau mereka benar-benar itu tadi tentang mukjizat beriman ya. Iya. Itu kan percaya kepada Yesus. Ada ini kan tertulis di Bible. Kalau mereka tuh meyakini mukjizatnya kebal dari minum racun nggak mati. Ya udah minum racun, suruh minum racun, pegang ular kobra, kayak gitu aja udah. Mereka pasti bungkam. Iya benar. Jadi nggak usah kita bahas dia mencela kita cela lagi ya. Itu yang nggak senangnya tadi. Iya, kalau itu memang sepakat kita Bang. Gini, makanya gini Bang, makanya tadi diwanti-wanti juga sama Bang Moncot ini. Nah, apa yang diwanti-wantinya? Jangan masuk ke komal-komal yang ada penghujatan di dalamnya. Nah, bagi siapa? Bagi yang pemula. Makanya ini tadi dibahas juga sama Bang Moncot tadi. Untuk apa? Untuk menghindari. Itu Bang Moncot, Bang Ali. Ya tapi kita tidak bisa menyalahkan giro-giro saudara-saudara kita nih begitu dahsyat memang Bang Hasan, nggak bisa juga. Iya, Bang. Capek kita melarangnya juga supaya jangan masuk ke sana di room penghujat. Akhirnya kita terpancing. Iya, sebenarnya gini loh Bang Erik gini. Saya juga saya sering masuk ke Komal, saya sudah sering juga memberi saran kepada yang di bawah-bawah, serahkan kepada yang bisa yang bisa mengamankan situasi dalam diskusi ini. Justru bagi siapapun yang masuk ke dalam
room lintas agama, justru dia akan melindungi agamanya, bukan untuk menjatuhkan agamanya. Itu udah saya bilang juga Bang Eri. Biarkan, berikan kepada mereka yang seperti kepada yang ahlinya. Kalau ngeliat Bang Ali, kalau ngeliat yang baru-baru naik ke room Kristen, ya suruh turun aja Bang Ali. Iya. Gitu, kan benar. Makanya Bang Moncot tadi sudah mengarahkan kepada yang di bawah juga Bang Moncot. Benar nggak Bang Moncot? Ya betul. Makanya Bang Ali bantu juga. Saya sering di chat di LC di bawah itu ya, di typing itu saya suruh turun semua Muslim, netizen Muslim apabila itu memang kelihatan sedang menghujat. Buat apa kita menyimak majelis yang mungkar kan gitu, kita nggak boleh. Nah, iya benar. Nah, yang satu lagi tadi gini Bang Ali, kita bagi yang di bawah ini juga room diskusi di sini bukan hanya diskusi lintas agama dengan antara dua pihak, ada juga room yang mana pihak yang membuat diskusi itu juga dan yang bertanya itu juga. Nah, apa itu namanya cosplay. Nah, berhati-hati karena ketika kita tidak memahami dalam room diskusi tetapi kita hanya langsung masuk, nah kita akan ikut perangkap jadinya, ikut perangkap mereka. Itu yang kita waspadai juga. Jadi jangan hanya melihat oh ini komal lintas agama, tetapi kita tidak tahu siapa saja di dalam room itu, apakah memang adakah perwakilan dari Muslim atau tidak, atau justru mereka sendiri yang mewakili Muslim itu sendiri. Nah, itu yang harus kita lihat dari room diskusi. Jangan hanya masuk. Saya juga sering juga menyarankan seperti itu Bang Ali. Jadi kita juga mewaspadai Bang Ali. Kita di sini semua juga mewakili kok, bukan justru makanya saya bilang berikan kepada yang ahlinya. Justru mereka yang masuk di dalam komal berarti mereka sudah mampu untuk melindungi agamanya. Justru yang di dalam room diskusi di sini pasti akan melindungi kan, justru kan gitu, bukan menjatuhkan agamanya, justru pasti melindungi. Di situ dia. Iya, kita semua kan sepakat kalau Yesus itu Nabi Isa. Jadi maksud saya tadi itu serang mereka dengan Bibelnya, gitu aja. Jadi jangan dilawan dengan debat, dia menghina, dia ini. Bukan kita nggak mau balas hinaan atau itu nggak bakal selesai. Nggak bakal selesai. Kalau itu sepakat Bang Ali. Saya pikir tadi Bang Ali hanya melihat sudut pandang pembicaraan kita ketika kita melakukan balasan gitu. Saya pikir tadi seperti itu saja. Mungkin ini kan namanya sifat kita kan ada sifat mungkin ya susun kita nggak tahu. Hasan perbaiki. Iya Bang Eri. Ya, makanya di sini inilah gunanya room diskusi di sini kan taklim wa ta'lim tadi. Nah itu. Ya terima kasih Bang Ali. Mungkin ya itu juga sebagai ilmu bagi saya juga. Tapi ya. Saya juga sama host tadi hampir di situ kan hampir salah paham. Dia ini kan ya ada narasi dengan setuju kalau ada room kayak gini lah itu. Iya, saya pikir seperti itu juga Bang Abi. Makanya ya justru saya kalau dengan apa yang disampaikan Bang Ali dan apa yang sudah ditengahi sama Bang Eri, saya sepakat. Nah, di situ. Ada saran lagi sedikit Bang Ali ya. Mungkin Bang Ali juga paham tentang Bible dari tadi membawakan dalil dari Bible ya. Tapi belum tentu yang paham tentang dalil Bible itu bisa masuk debat dengan mereka, apalagi yang penghujat. Karena ada skill-skill lain yang perlu dipelajari, terutama pengendalian diri dan cara berkomunikasi. Kita tidak bisa sembarangan bicara di sana karena kita mewakili Islam. Mereka tidak ada beban untuk menghujat. Kita harus punya pengendalian diri, harus punya skill untuk berkomunikasi supaya tidak terpengaruh dengan cara mereka berbicara gitu. Itu yang harus dipelajari dulu. Makanya masuklah ke komal-komal Muslim dulu, ya, amatin, pelajarin. Kalau memang coba-coba. Kalau perlu dicatat di setiap namanya masuk komal itu dicatat apa pembahasannya dan apa yang disampaikan. Biar kita sama-sama belajar di situ. Saya juga gitu Bang Moncot. Saya ketika masuk dalam komal ini masih kosong. Tapi ketika saya melihat dan mengkaji dan saya mempelajari, oh ini dari segi pertanyaan dan inilah segi jawaban yang akan disampaikan. Di situ. Jadi kita memang
Disitulah indahnya Islam tadi, ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajari. Nah, di situ dan mudah-mudahan bagi yang di Komal ini justru kita akan melindungi agama kita, dan yang di bawah justru akan memberikan motivasi bagi kita, ibaratkan ya dorongan gitulah. Kita semakin bersatu karena Islam itu memang harus bersatu gitu. Betul. Kita masing-masing mungkin punya satu hal yang kita pahami, yang bisa kita gunakan di sini. Ya, tapi manfaatkan itu dengan cara yang bijaksana, gitu. Jangan memaksakan semua orang memakai cara kita, nggak bisa. Iya benar. Gitu. Karena masing-masing orang punya cara masing-masing. Bantulah dengan cara Anda sendiri, tapi ukurlah Nih, sebentar izin dulu. tidak. Ini netizen di bawah bertanya, tolong dong kalau kita bicara ini kan bahasa Indonesia, ya, bahwa nggak usah menonton channel Kristen, gitu ya. Ya, Kedua, nggak usah memberi informasi kalau di rumah manapun ada jumlah palsu. Itu artinya lu promosi. Ya, Komal Oten itu supaya teman Kristen di sini, teman Muslim semua di sini datang ke sana cross check. Artinya rame lah Komalnya gitu. Saya ulang bahasa Indonesia lagi nih. Bahasa Indonesia. Kalau tidak paham keterlaluan. Di Komal Mereka baru datang lagi. Ya, kenapa? Iya, lanjut. Mereka baru datang lagi kemarin dari sana Bang Andi. Jadi makanya bertanya-tanya lagi. Ini orang baru lagi yang bertanya Bang, bukan yang tadi kan kita yang mungkin yang tadi sudah paham. Saya Ini orang baru lagi yang dulu. masuk kemari. Saya selesaikan Siap. dulu bahasa Indonesia sebentar ya. Siap. Lanjut. Bahasa Indonesia. Bukan bahasa Bugis nih. Kalau Anda habis menonton di sana, enggak usah datang ke sini untuk promosi. Artinya Anda mengajak secara tidak langsung orang yang ada di sini menonton di sana, ramelah Komal Kristen. Mantap kan? Ya cukup Anda aja yang tahu. Enggak usah promosi gitu loh. Karena kalau sudah tahu palsu, ya ngapain lagi ditonton. Bahasa Indonesia ya, mudah-mudahan dimengerti. Lanjut, makasih. Ya, itu tadi. Pokoknya ya intinya begitu ada di situ profil Bang Zuma dengan Bang Zuma bertuliskan Bang Zuma. Cek aja profilnya. Kalau pengikutnya di bawah 2.000 atau 1.000 itu bukan Bang Zuma, ya teman-teman ya. Gitu aja. Satu hal lagi nih, yang ngelapor ini, yang bola-balik nanyain ini, Anda sendiri tidak patuh. Debater semua menyarankan tidak nonton di sana, tapi Anda masih di sana. Jadi ubah sikap, jangan simak lagi ke sana, simak Komal Muslim saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Ada yang mau disampaikan? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang mau disampaikan Bang Cil? Naik. Ya, saya kan umat Islam juga kan. Cuman mau pesan aja. Iya. Kalau ada orang debat tuh udah nggak usah diiniin, nggak usah nggak usah ditanggepin. Percuma ngomong sama orang ini. Orang yang nggak mau nerima kebenaran kan percuma kan. Iya, tapi misi mereka mau mengkristenkan orang yang sudah beragama, Bang. Gitu. Ya, tidak semua saudara-saudara kita ini paham tentang agama. Gitu, Bang. Jadi kita di sini mengcounter syubhat-syubhat mereka supaya saudara-saudara kita yang awam ya jangan termakan doktrin atau dogma mereka. Karena di Bible mereka ada kata Allah di situ, Bang. Yang ditakutkan iya ada kata Allah, dan itu sama di Al-Quran juga ada kata Allah. Itu yang ditakutkan nanti mereka mendogma atau mendoktrin saudara-saudari kita yang masih awam tidak tahu agama. Jadi kalau hal seperti ini tolonglah Bang, didukung aja Bang. Jangan ada pelarangan bagi kami. Didukung aja. Enggak, kita juga nanti yang buat apa sih? Ntar yang ada malah debat ini loh.
itu adalah peristiwa penyembelihan. Okay. When Rebecca was born. Jadi artinya Ishak berusia 37 tahun pada saat akidah dan Rebecca lahir atau Ribka lahir. Ishak waited 3 years until she was physically capable of marriage atau seder olam. Dia menunggu 3 tahun sampai dia siap secara fisik untuk menikah atau seder olam. Terus kemudian, since he was 60 when Rebecca gave birth. Karena dia berusia 60 tahun ketika Rebecca melahirkan. Rebecca was barren for 20 years. Rebecca mandul selama 20 tahun. Gimana dong? Iya, memang literasi-literasi yang sering digunakan oleh lawan debat Muslim itu memang kebanyakan dia mengatakan bahwa udahlah kalian pakai aja kitab kalian Al-Quran, nggak usah pakai Bible gitu. Dan tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Ustaz? Karena musuh terbesar mereka adalah Bible mereka sendiri. Iya. Gimana dong? Iya, ini juga bilangan 31 nih, ya. Pasal 35 kita baca. Pasal 35 nih, saya baca ini pasal 35 nih. Selanjutnya, orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Ini adalah tawanan perang ya. Ayat 40-nya, dan orang-orang 16.000 orang, jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Saya tunjukin nih, ayat 40 nih sebenarnya. Iya, 32. 40 itu ada tulisan tuh. 32 perawan-perawan. Nah, maksudnya perawan-perawan itu apa? Maksudnya perawan-perawan itu kan berarti perempuan-perempuan muda. Perempuan-perempuan muda yang belum pernah ditiduri laki-laki. Apakah orang Yahudi perempuan-perempuan mudanya itu udah berumur 20 tahun, 25 tahun? Tidak. Pada zaman itu ya dianggapnya anak-anak kecil yang berkisar 11 tahun, 12 tahun gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, Tuhan butuh upeti 32 perawan tuh buat apa gitu? Bingung saya. Iya, saya tambahkan Pak Ustadz. Silakan. Saya sendiri sering mendapatkan pertanyaan ya dari teman-teman kita Kristen, kok kenapa kamu sudah Islam lalu ungkit lagi ya kitab kami. Ya, sebetulnya Muslim itu ada hak membongkar rahasia kitab itu karena kan Al-Quran itu ada hubungan dengan Taurat, Zabur dan Injil. Lalu ada 6 rukun iman. Iman kepada Allah, SWT Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Tinggi dan Maha Mulia itu ada di dalam kitab suci juga itu. Ada kata yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Lalu iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab. Nah, kitab-kitab ini ya kitab-kitab sebelum Al-Quran, iman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Artinya ini iman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lainnya. Iman kepada hari kiamat dan bla bla bla. Berdasarkan ini, ketika seorang Muslim yang baik itu mempelajari kitab suci Kristen itu, dia semakin mendalam Al-Quran. Jadi semakin dia membanding-bandingkan Alkitab dengan Al-Quran, semakin dia mengakui bahwa Al-Quran itu adalah buku pedoman bagi kehidupan umat manusia, karena di sana mengandung begitu banyak hukum yang mengarahkan hidup kita. Jadi sudah diatur dengan hukum.
kita telah diatur dengan hukum, pasti kita jelas berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Iya, seperti begitu Pak Ustadz. Tadi barusan Pak Dance yang bicara ya. Iya, Anda, iya. Gini Pak Dance, Mumek, mohon maaf ya. Saya kurang setuju dengan kalimat-kalimat terakhir dari Pak Dance. Gini Pak Dance, ini mohon maaf saya tukar pikiran ya sama Pak Dance ya. Kita sharing, tidak apa-apa. Pak Dance, setuju nggak kalau saya bilang begini? Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Pak Dance kira-kira setuju nggak? Ya, memang ada perbedaannya. Kalau Taurat diturunkan di zaman sebelum Nasrani, ya itu khusus mereka. Lalu Injil di zamannya Isa Al-Masih dan pada saat awal Kristen itu ada, itu khusus mereka. Sedangkan yang terakhir ini itu khusus bagi Muslim dan seluruh umat manusia di muka bumi. Ya, saya ulang memang itu dasar dalam Al-Quran itu memang betul-betul ilham atau wahyu dari Allah kepada Muhammad dan untuk semua manusia. Ya, walaupun itu ada keterkaitan, tetapi itu tidak terpisah. Itu maksud saya. Bukan berarti Al-Quran itu terdiri dari Torah yang seperti dipercaya orang Yahudi, lalu Injil seperti dipercaya orang Kristen. Bukan berarti begitu. Tetapi betul-betul bukan meniru, tetapi langsung dari Allah untuk umat manusia seluruh dunia. Seperti begitu. Ya. Saya ulang Pak ya pertanyaan saya atau pernyataan saya ulang. Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak Dance? Iya, setuju. Pada zaman itu. Oke. Sebentar Pak ya. Taurat diturunkan Allah kepada nabi-nabi, lebih khusus Musa dan khusus bangsa Israel pada saat itu. Ya. Jadi Taurat itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Iya, Zabur adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang untuk Bani Israel pada zaman itu. Pertanyaan saya Pak, apakah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, apakah mereka menulis Taurat, Zabur, Injil? Ya, ada nabi-nabi memang digerakkan Allah langsung, tetapi ada Taurat dan Injil itu ditulis kemudian. Jadi oleh siapa Pak? Oleh siapa? Ya, oleh para nabi-nabi yang dikhususkan untuk itu. Iya, orang yang diuntukkan oleh Allah untuk itu. Oleh nabi atau oleh pengikutnya Pak? Pengikut. Nah, ada yang para nabi, ada pengikut. Karena kan kadang-kala itu firman muncul misalnya kepada Nabi Yesaya. Lalu ada tulisan Nabi Yesaya, tapi ada yang ditulis kemudian secara lisan. Ya, jadi bervariasi Pak, bervariasi. Ya. Menurut Pak Dance Mumek, kitabnya orang Yahudi yang tadi saya tunjukkan yang berjudul bernama Tanakh itu ditulisnya tahun abad berapa dan disusun tahun abad berapa Pak? Tahu nggak Pak Dance? Ya, itu bukan lagi ditulis oleh para nabi-nabi itu sendiri, nanti para pengikut kemudian. Ya. Nah, jadi gini Pak ya, ini mohon maaf ya, saya bukan bermaksud ngajarin kan nih. Kita sharing ya Pak ya, kita sharing. Saya ingin meluruskan atau menyamakan persepsi saya dengan Pak Dance ini ya. Ya. Jadi Pak, kalau kita pelajari
kitab Tanakh, ya kitabnya orang Yahudi, itu yang Pentateuch atau yang Torah, yang 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu sudah dipastikan Pak, bukan tulisannya Nabi Musa. Iya, jelas. Nah, sebentar Pak, sebentar. Karena kitab Tanakh itu baru disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa hidup itu kira-kira di abad 15 atau 14 sebelum Masehi. Jadi ada jarak kira-kira 1000 tahun, Pak. Ya, kira-kira 1000 tahun. Nah, bahkan rabi-rabi Yahudi sendiri, contoh seperti Rabi Ibnu Ezra, ya Pak ya. Rabi Ibnu Ezra pada awal-awalnya dia bilang bahwa betul yang menulis Torah itu adalah Mose gitu ya. Tetapi pada akhirnya ketika sudah ada bantahan-bantahan, akhirnya Rabi Ibnu Ezra bilangnya apa Pak? Kita tidak boleh membicarakan itu lagi gitu. Ya. Karena apa? Karena banyak istilah-istilah atau nama-nama di dalam 5 kitab Musa yang adanya itu ratusan tahun setelah Nabi Musa gitu Pak. Itu pertama. Yang kedua, di Ulangan itu kan diceritakan tentang kematian Musa sendiri. Jadi tidak mungkin Musa menceritakan tentang kematiannya sendiri itu Pak. Ya. Jadi menurut ilmu yang sudah saya pelajarin dari teori-teori semua, dari sejarah semua ya, itu berarti sebenarnya Nabi Musa itu menerima Taurat, tetapi bukan Nabi Musa sendiri yang menulis Pentateuch Pak, atau Torah itu sendiri gitu Pak. Begitu juga Nabi Daud, begitu juga Nabi Isa. Kalau kita melihat 4 gospel, apakah itu tulisannya Yesus? Kan tidak mungkin gitu ya. Iya. Nah, jadi saya ingin memberikan sedikit informasi kepada Pak Dance bahwa kata kitab Pak ya, kata kitab dalam bahasa Arab itu artinya bukan cuma suhuf yang dituliskan menjadi buku atau menjadi gulungan Pak, bukan cuma itu aja. Itu salah satu artinya, iya betul. Tetapi kitab yang dimaksud di dalam Quran itu bisa berarti perintah, ketetapan, hukum. Nah, jadi kalau tadi Pak Dance bilang bahwa kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, itu betul Pak. Tapi kitab-kitab yang dimaksud di dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen Pak. Iya. Itu maksud saya. Gitu. Iya. Nah, kalau Pak Dance setuju, alhamdulillah berarti kita satu sepaham Pak. Iya, saya setuju. Ya. Itu maksud saya. Cuma saya belum uraikan secara terperinci. Nah, ya, ada hal yang perlu kita perhatiin gini. Ada beberapa ahli teologi yang mengatakan bahwa seluruh perjanjian baru itu ditulis oleh para rasul-rasul ke dalam bahasa Yunani. Padahal para rasul-rasul itu orang Ibrani. Ada nelayan dan ada tidak pakar untuk itu. Nah, pada zaman itu sebetulnya Palestina dalam jajahan bangsa Romawi, bukan lagi Yunani. Jadi bahasa Yunani pada saat itu sudah mulai tergeser. Nah, kita memiliki paham yang berbeda atau mungkin sama. Cuman saya ingin tahu bagaimana pandangan Bapak. Apakah benar pernyataan mereka itu bahwa itu ditulis dalam bahasa Yunani? Gini Pak, kalau dari kekristenan yang mainstream ya, itu mengatakan bahwa perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke bahasa Suryani. Ya, itu pandangan dari kekristenan yang mayoritas, dari Katolik dan Ortodoks gitu. Tetapi kalau dari kekristenan Timur yang Assyriak atau Syriak, mereka mengatakan bahwa perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Syriak atau Suryani, baru diterjemahkan ke bahasa Yunani gitu.
Tetapi bisa dibedakannya begini Pak. Kalau berdasarkan manuskrip-manuskrip yang ditemukan, yang dari awal-awal, itu memang manuskrip-manuskrip yang berbahasa Yunani menunjukkan bahwa salinan-salinan itu lebih tua daripada Bible manuskrip yang bahasa Suryani. Tetapi kalau dilihat dari gaya bahasanya Suryani itu lebih tua daripada gaya bahasa yang di dalam Yunani, gitu Pak. Jadi ini masih saling klaim. Belum selesai nih Pak, klaimnya mereka ini belum selesai. Nah, itu memang tidak ketemu sampai sekarang. Jadi karena berdasarkan manuskrip-manuskrip yang ditemukan, memang semuanya ditulis, yang tua-tua itu semuanya ditulis dalam bahasa Yunani, gitu Pak. Terus kalau Bapak bertanya atau Bapak mengatakan bahwa yang menulis PB itu adalah orang-orang rasul-rasul, gitu ya. Itu adalah tradisi gereja, Pak. Itu tradisi gereja. Contoh misalnya 4 gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menurut tradisi gereja, yang mengatakan bahwa yang menulis kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang pertama kali mengatakan itu baru Santo Papias, Pak. Di tahun 135 Masehi. Baru kemudian dikuatkan lagi oleh Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi. Baru nanti di abad-abad berikutnya dikuatkan lagi oleh misalnya Eusebius misalnya. Jadi itu adalah tradisi gereja gitu Pak. Tidak ada di dalam 4 gospel pengakuan atau ayat saya bernama Matius menulis gospel ini untuk siapa gitu, nggak ada. Saya bernama Markus menulis ini untuk siapa gitu, nggak ada. Keempat-empatnya semuanya anonim Pak, tidak ada namanya yang pengakuan gitu. Ini dari 4 gospel. Kemudian dari 13 surat-surat Paulus. Dari 13 surat-surat Paulus itu ternyata hanya 7 yang dipercaya ditulis benar-benar oleh Paulus. Sisanya yang 6 itu bukan ditulis oleh Paulus, tetapi ditulis oleh orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus, atau kita sebut sebagai Pauline Epistles gitu ya. Kemudian ada 1 surat yang diduga ditulis oleh Paulus, yaitu kitab Ibrani. Itu sudah hampir semua ahli-ahli perjanjian baru itu sekarang sudah menyangkal bahwa itu ditulis oleh Paulus. Sisanya dari surat-surat rasul yang lain, misalnya 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, Yakobus, Yudas, Wahyu gitu ya. Itu juga semuanya dipercayai bahwa itu ditulis oleh orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus gitu Pak. Bukan ditulis oleh orang yang bernama Petrus, murid Yesus yang paling dituakan gitu, bukan. Yudas juga bukan. Yohanes, apalagi Yohanes yang dianggap Yohanes anak Zebedeus yang menulis Wahyu, itu sebenarnya butuh waktu ratusan tahun untuk dimasukkan ke dalam Bible Pak. Jadi tidak langsung dimasukkan, karena apa? Karena di dalam kitab Wahyu itu memang kitab yang membutuhkan penafsiran tingkat tinggi gitu. Tidak sembarang orang bisa memahami gitu. Bahkan ada Bapak Gereja sendiri yang menyangkal bahwa yang menulis kitab Wahyu itu adalah Yohanes anak Zebedeus murid Yesus. Tetapi lebih banyak orang mengatakan bahwa yang menulis kitab Wahyu itu adalah Yohanes the Elder Pak. Yohanes the Elder ini orang di luar Palestina yang sedang mengalami persekusi pada zaman Kaisar. Kaisar siapa saya lupa, Kaisar Nero atau Kaisar siapa. Nah, jadi sebenarnya menurut ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang, tidak ada yang namanya murid Yesus menulis perjanjian baru, itu nggak ada. Apalagi Yesus sendiri yang menulis, juga tidak ada. Nah, apakah Pak Dance tahu surat-surat Paulus sama 4 gospel Pak, itu kira-kira duluan mana yang ditulis Pak? Kira-kira menurut Pak Dance? Memang kalau lihat dari kronologi, pertama Injil, tetapi ada beberapa pihak Paulus lebih dulu, surat Paulus lebih dahulu. Jadi tergantung dari pandangan. Iya. Nah, sekarang gini Pak Dance, ini mohon maaf ya. Pak Dance sudah menjadi Muslim, ya, sama dengan saya. Tadi kita sudah sepakat bahwa wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada waktu itu adalah Injil. Setuju kan Pak? Setuju. Karena Yesus atau Isa Al-Masih tidak menulis gospel, murid-murid Yesus juga tidak menulis gospel, maka kita sebagai orang Islam Pak, jangan menyebut Bible-nya orang Kristen Injil Pak, atau 4 gospel itu Injil, jangan. Karena itu bukan Injil yang diterima, bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Isa, tetapi itu adalah tulisan-tulisan mengenai biografi Yesus menurut perspektif penulis pada saat itu gitu Pak. Ya. Jadi kita jangan sebut gospel itu Injil atau Bible itu Injil, jangan Pak. Karena buat kita orang Islam, Injil itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Gitu Pak. Ini masukan dari saya ya Pak ya. Iya, tidak apa-apa. Memang kata Injil itu kan kabar kesukaan. Jadi bagi mereka Injil itu adalah Evangelion itu tulisan rasul-rasul, itu adalah Evangelion itu sendiri, itu tergantung dari pandangan mereka. Tapi ketika kita telah jadi Muslim, otomatis kita selaraskan dengan apa yang ada, pandangan umum. Iya. Nah, sekarang saya mau lanjutkan Pak, bahwa yang tadi saya sebutkan, surat-surat Paulus yang 13 dengan 4 gospel, ini ternyata yang ditulis dahulu nih yang surat Paulus Pak. Iya, surat Paulus itu ucapan ini termasuk Ustadz Kiai juga menerangkan hal itu. Ya. Saya sudah mengerti hal itu, cuma kita tukar pikiran. Surat Paulus itu yang pertama kali ditulis kira-kira tahun 48 Masehi Pak. Ya. Kemudian lanjut tahun 51, 52, 53 dan seterusnya. 4 gospel itu yang pertama kali ditulis itu sebenarnya bukan Matius Pak, tapi Markus. Markus ditulis tidak lama sebelum Bait Suci yang kedua dihancurkan. Bait Suci yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus itu tahun 70 Masehi Pak. Nah, jadi kitab Markus itu ditulis kira-kira dari tahun 65 sampai 70 Masehi. Jadi kitab Markus itu sebenarnya sudah ditulis kurang lebih 10 sampai 15 tahun setelah ada surat-surat dari Paulus itu Pak. Gitu ya. Kemudian baru 10 tahun kemudian barulah Matius dan Lukas itu menyadur dari Markus. Dan Matius Lukas menambah-nambahkan dengan sumber yang disebut dengan Q atau quell. Quell itu artinya dalam bahasa Jerman artinya kabar berita yang beredar di masyarakat. Baru kira-kira tahun 95 Masehi, Gospel Yohanes terakhir baru ditulis. Nah, jadi sebenarnya 4 Gospel itu ditulis kira-kira 15 sampai 20 tahun setelah adanya surat-surat Paulus itu, Pak. Artinya apa kalau begitu? Berarti sebenarnya ada kemungkinan besar bahwa 4 Gospel itu kisah-kisahnya sebenarnya terinspirasi oleh teologinya Paulus gitu, Pak. Paulus sudah mengatakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi, kalau kita perhatikan surat-surat Paulus, pernah nggak Paulus itu menyebut-nyebut tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai gospel? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Jadi, dari semua tulisan Paulus, itu ternyata jelas sekali bahwa Paulus tidak pernah mengenal 4 gospel itu. Ya, gitu ya Pak ya. Mungkin yang sekarang saya lihat yang menjadi dasar bagi Kristen itu adalah justru surat-surat Paulus itu, bukan Injil itu. Iya, betul. Ajaran Paulus Pak yang menjadi dasar keimanan orang Kristen. Betul Pak. Jadi memang teologinya Paulus itu yang dipakai menjadi dasar imannya orang Kristen. Dengan mempercayai ada dosa waris, dengan mempercayai bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi buat non-Yahudi, ya, dengan mempercayai dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu yang menebus dosa manusia. Itu semua kan teologinya Paulus, Pak. Seperti ucapan Rasul Paulus itu ada juga dalam tulisannya bahwa huruf mematikan, roh menghidupkan. Jadi ada bentuk-bentuk huruf itu telah dibatalkan, tetapi hukum roh itu masuk dalam akal budi manusia. Ya, seperti gini. Waktu Musa
menerima 10 hukum itu dan melihat umatnya hidup dalam berhala, dihancurkan. Walaupun dalam bentuk huruf itu hancur, tetapi esensialnya, substannya itu tidak hancur. Nah, seperti itu. Jadi itu dalam imajinasi pikiran. Nah, Rasul Paulus itu menegaskan hukum roh dimasukkan di dalam hati manusia, dalam alam pikiran manusia. Yaitu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Itulah sebabnya kecenderungan umat Kristen itu berpatokan pada dasar-dasar yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Pak. Mau nanya sedikit, Pak. Pak Dance. Saya enggak, ini enggak. Ini tujuan saya nanya supaya pandangan kita sama, Pak. Ya, mohon maaf, Pak. Gitu. Ya. Menurut Pak Dance, istilah rasul di dalam Islam dengan istilah rasul di dalam Kristen itu sama nggak, Pak? Ya, kalau dari segi bahasa, dalam bahasa asli kan apolos, apostol, ya. Apostol. Lalu dalam bahasa Arab rasul itu memiliki pengertian utusan, ya. Dan saya melihat bahwa kalau seorang rasul itu dia ada wibawa seperti nabi, pekerjaan seperti nabi. Tapi kalau seorang nabi belum tentu, gitu. Jadi kalau misalnya kita dipertanyakan apakah esensialnya sama, rasul dalam versi Muslim dan dalam versi Kristen itu sama atau tidak sama. Jadi saya pikir ada dari segi bahasanya itu sama, tapi praktikannya itu pasti berbeda. Esensialnya pasti berbeda. Nah, gini Pak, saya sharing nih Pak ya, Kalau di dalam Islam yang disebut dengan rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima risalah, Pak. Risalah tahu ya Pak ya, risalah ya? Iya. Nah, tetapi kalau kata rasul di dalam Kristen itu beda Pak dengan rasul dalam Islam. Kalau rasul dalam Kristen itu artinya sebenarnya tidak jauh daripada yang disebut dengan murid Yesus gitu Pak. Ya. Kalau di dalam Islam, rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima risalah, Pak. Nah, itu bedanya. Jadi saya menyarankan, saya menghimbau Pak Dance, kalau menyebut Paulus jangan pakai rasul Pak, Paulus saja gitu. Ya Pak ya, usul diterima ya Pak ya. Memang kalau sudah terbawa dengan nalar pikir pandangan Islam, memang sebenarnya tidak perlu. Tetapi kan kadang-kadang kita masih terbawa komparatif. Ya. Maklum Pak. Ya. Saya maklum sekali Pak. Ya ini makanya kita sharing, gunanya kita sharing. Saya ada sharing juga karena ini kan menyangkut iman Muslim. Misalnya begini, ada seorang bapak memiliki anak, lalu bapak tugaskan, lalu muncul anak kedua, lalu anak pertama dia bunuh. Lalu muncul anak ketiga, anak pertama dan kedua dia bunuh. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bapak kalau misalnya ketika agama Yahudi itu muncul dan ditugaskan untuk memelihara Torah, keaslian Torah, nama keahlian, sejarah dan sebagainya. Lalu muncul agama Kristen, Tuhan pakai di bidang budaya, ya beribadah berbahasa Indonesia, orang Indonesia beribadah bahasa Cina ketika Injil di Cina. Lalu muncul agama Islam, Tuhan izinkan untuk merangkul perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi bukan berarti saya katakan dalam Al-Quran itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan begitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak pandangan Anda itu? Mengatakan ada ungkapan bahwa agama paling benar dan yang benar itu Islam.
Iya, gini. Apakah surga itu cuma khusus Islam? Tidak mungkin kan? Kita sharing saja. Kenapa tidak? Iya. Kenapa tidak mungkin Pak Dance? Kalau surga itu hanya untuk orang Islam. Ya. Nah ini sharing. Karena saya terus terang, saya sangat toleransi. Saya mengurangi terlibat dalam debat, gitu. Ya, gini Pak. Ya. Saya kasih, sebelum saya jawab, saya boleh nanya ya pertanyaan balik ini untuk menggugah logika kita ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya. Pak Dance kan sudah mualaf, sudah muslim. Berarti Pak Dance kan sudah mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Sang Pencipta itu hanya satu, betul nggak Pak? Iya, jelas. Menurut Pak Dance, kira-kira Tuhan yang satu ini, ya, yang Maha Esa ini, kira-kira Tuhan yang Maha Esa ini menurunkan agama yang lebih dari satu atau cuma satu agama Pak? Menurut Pak Dance, logikanya. Begini, saya pikir Allah itu menurunkan agama yang satu saja. Ya. Tetapi dari segi regenerasi bermula, awal pertama Allah izinkan agama pertama itu bermula di Israel, lalu tiba-tiba muncul di dunia. Seperti saya katakan tadi, tidak mungkin Allah membinasakan dan hanya memposisikan satu agama saja. Memang dari segi kepercayaan itu, keselamatan itu bukan hanya satu kata-kata, tapi keselamatan itu ada hubungan dengan keyakinan dan perbuatan baik, gitu. Kalau menurut saya, ada beberapa agama itu ada jalur keselamatan apabila betul-betul mengimani satu Allah saja, satu Tuhan saja, lalu mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Saya pikir keselamatan itu bukan cuma dikhususkan pada satu kepercayaan, gitu. Tetapi karena saya sudah jadi Muslim, saya tetap istiqomah sebagai Muslim, la ilaha illallah, Muslim sampai akhir hidup saya, gitu. Jadi saya konsentrasi. Cuman karena kita warga Indonesia, kita toleransi. Toleransi bukan berarti membenarkan semua agama, tetapi menghormati, gitu. Oke. Terima kasih Pak Dance. Karena hakim gitu, apalagi masuk masalah keselamatan itu cuma dia. Iya. Paham. Nah, gini Pak, saya ingin meluruskan Pak ya, Tadi pertanyaan saya kan gini, Allah yang Maha Esa itu, yang cuma satunya, apakah mungkin menurunkan agama yang lebih dari satu kepada manusia? Jawabannya tidak mungkin Pak. Sama seperti Bapak sebagai kepala keluarga, Bapak juga akan menurunkan atau memberikan peraturan di dalam rumah, pasti cuma satu peraturan kan Pak? Nggak mungkin untuk anak pertama, misalnya Bapak punya anak 5 nih misalnya nih. Apakah mungkin Bapak memberikan peraturan yang beda dengan untuk anak pertama, peraturan yang berbeda untuk anak kedua, dan seterusnya? Apa mungkin gitu Pak? Kan kira-kira nggak mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu-satunya ini, yang menciptakan langit dan bumi dan manusia dan seluruh isi daripada bumi ini, apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh memberikan agama yang banyak gitu Pak? Yang lebih dari satu gitu? Tidak mungkin Pak. Nah, tidak mungkinnya kenapa? Karena yang menciptakan manusia itu ya Allah sendiri, yang menciptakan bumi untuk ditempati manusia itu juga Allah sendiri. Jadi Allah maunya manusia yang sudah diciptakan ini ya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja gitu Pak. Tidak mungkin kamu boleh pakai cara begini. Nah, cara-cara itu saya ada tambahan nih sebelum Bapak lanjut. Gini. Nah, ini dalam fakta gitu. Ini dalam fakta ya. Sejarah mengungkapkan. Nah, pada saat Kristen itu Tuhan izinkan ada sebelum Muslim, ada perubahan hukum yang kelihatan itu nyata. Ada perubahan hukum.
seperti kecenderungan berada pada hukum anugerah dan sebagainya. Lalu tiba-tiba pada era muncul Nabi Muhammad, seolah-olah hukum itu berbeda dengan Yahudi, Nasrani. Nah, gitu. Nah, di samping itu ada renggang, misalnya saat Nasrani itu muncul, saat Kristen itu muncul, itu kira-kira sekitar 500-600 tahun sehingga muncul Muslim. Nah, di masa itu renggang itu, kadangkala kita katakan bahwa orang-orang itu semua mungkin kafir dan sebagainya. Saya pikir hal itu agak jauh dari pandangan saya, karena kan manusia itu diciptakan oleh Allah, makhluk yang mulia. Ya, dia tidak mungkin menciptakan manusia itu lalu dia binasakan. Cuman ada hal-hal tertentu yang kita harus alami. Iya, itu fakta. Ketika ada agama baru, ada hukum baru. Kalau menurut Pak Dance, banyak yang tidak terima hal ini. Ya. Itu pandangan saya, banyak yang tidak terima. Banyak. Oke. Iya, saya tahu itu banyak. Ini Pak. Nah, saya sekarang mau tanya sama Pak Dance gini Pak. Menurut Pak Dance, agama Islam itu agama yang baru atau sebenarnya adalah meneruskan risalah nabi-nabi yang sudah diturunkan, Pak? Oke. Bagus sekali pertanyaan itu. Masuk milik Allah, dan sebagainya, itu ada. Dan Yesus juga pernah mempraktikkan cara itu. Pada saat yang membawa dia maju ke depan, lalu sujud. Dan selanjutnya, para nabi itu berbahasa dan bahasa itu rumpun dari bahasa Aramaik. Bahkan juga para ahli mengungkapkan bahwa bahasa Aramaik itu berkembang sehingga menjadi bahasa Arab. Dan pada saat ini, zaman sekarang ini, ada caranya. Nabi-nabi itu caranya Islam. Jadi kalau menurut saya, bahwa ketika Al-Quran diturunkan, bukan menurunkan agama baru, tetapi perpanjangan tangan atau Allah meneruskan kepercayaan itu. Jadi doa dan kepercayaan itu hanya diperpanjang oleh Allah, bukan diciptakan agama baru. Nah, itu sudah bagus Pak, itu sudah bagus. Kalau Pak Dance percaya bahwa Islam itu bukan agama yang baru, itu berarti sudah benar sebenarnya. Tetapi saya tidak mau Pak Dance berpikir bahwa agama Yudaisme dan agama Kristen itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan, Pak. Ya. Jadi yang ingin saya luruskan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan agama-agama selain Islam, Pak. Karena di Quran juga sudah jelas, inna dina indallahil Islam. Ya, kita sudah mempercayai, beriman bahwa Quran adalah firman daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ngomong, sudah bicara, sudah berfirman bahwa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Jadi tidak mungkin Yudaisme, Hindu, Buddha, Kristen itu adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Paham Pak ya maksud saya ya? Iya, paham. Nah, jadi maksud saya sebentar Pak. Dari segi keyakinan itu begitu. Tetapi kalau kita kembangkan pengertian dari Islam itu adalah orang taat kepada Allah.
orang yang sujud kepada Allah sehingga menerima keselamatan. Jadi itu bukan hanya berbicara organisasi, tapi tetap kembali sebagaimana kita telah jadi Islam, kita seharusnya tetap kembangkan agama yang kita anut sebagai Muslim. Sudah Pak? Ya, oke Pak, saya kebetulan ini ada acara besok ini, jadi saya mungkin. Oke. Ya gini, tapi saya ingin meluruskan sedikit aja. Saya ingin akidahnya Pak Dance ini menjadi mantap, gitu ya. Tadi Pak Dance sudah mengatakan bahwa agama Islam bukan agama baru. Jadi artinya seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa Allah SWT itu menurunkan wahyu-wahyunya kepada nabi-nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu sampai akhirnya ditutup dengan Al-Quran. Al-Quran ditutup. Tadi kan Pak Dance juga mengatakan bahwa Quran diturunkan kepada seluruh alam semesta, ya kan? Jadi sebenarnya Allah SWT itu hanya menurunkan satu agama, Pak. Ya, satu agama itu hanya Islam. Tidak ada agama lain yang diturunkan oleh Allah SWT selain Islam. Nah, jadi siapa yang menciptakan agama Yudaisme, siapa yang menciptakan agama Kristen, itu yang harus kita pelajarin, Pak. Ya, sejarahnya bagaimana, kapan dibentuk, siapa pendirinya, itu yang harus kita tahu, Pak. Sekarang gini aja, Pak Dance. Kita nggak usah jauh-jauh, mungkin Pak Dance belum mempelajari ilmu sejarahnya ya. Tetapi dari arti kata agamanya aja, Pak Dance tahu nggak agama Yudaisme itu berasal dari kata apa, Pak? Iya, saya pernah baca buku. Ini etimologinya itu sebetulnya Yudaisme itu ada hubungan dengan memuji Tuhan, pengertiannya. Saya pernah baca. Ya. Bukan, Pak. Bukan. Ya, tapi itu. Ya, saya informasi ya, Pak ya. Ini saya punya buku gini, random di sini. Gitu. Bukan, Pak, bukan. Jadi agama Yudaisme itu, Pak, sebenarnya berasal dari segi bahasa. Ya, saya jelaskan ya, Pak ya. Saya jelaskan ya. Dari kata Jus. Ya, saya jelaskan ya, Pak ya. Kata Yahudi atau Yudaisme itu sebenarnya berasal dari nama anak keempat dari Nabi Ishak, Pak, yaitu Yehuda. Saya pandang dari segi etimologi bahasa. Iya, aslinya dari kata Yehuda, Pak. Iya. Dari Yehuda bertransformasi menjadi Yahudi atau Yudaisme gitu, Pak ya. Kalau Kristen, Pak, itu asalnya dari kata Kristus kan, betul, Pak? Iya, yang diurapi. Ya, Kristus, Pak ya. Kristus itu adalah gelar untuk Yesus, ya kan? Kalau Yehuda itu nama orang, nama anak keempat daripada Nabi Ishak. Kalau Hindu itu nama apa, Pak? Hindu, Pak? Iya, memang saya tidak belajar kalau masalah agama lain. Oke, saya kasih tahu, Pak ya. Kalau Hindu itu sebenarnya dari nama tempat, Pak. Ya, setahu saya itu memang agama yang termasuk agama tua. Iya. Kata Hindu itu diambil dari nama tempat, Pak, di India, Pak. Ya. Kemudian kalau agama Buddha itu diambil daripada gelarnya Siddhartha Gautama, ya, Pak ya. Banyak agama-agama lain, misalnya macam-macam lah. Menurut Bapak mana duluan, Hindu atau Buddha? Hindu duluan. Betul, Hindu. Jadi Hindu dulu, baru Buddha, baru di Cina muncul Konghucu, di Jepang muncul Shinto. Itu satu. Saya tidak bicara agama yang pertama kali ada itu agama yang agama yang benar, Pak. Saya tidak bicara begitu ya. Agama yang timbul lebih dahulu belum tentu agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi gini, yang namanya agama itu kan memang kan sebenarnya sistem kepercayaan ya, Pak ya. Sistem kepercayaan manusia kepada Sang Pencipta. Nah, itu dalam bahasa Latin tadi saya sudah jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak mungkin satu Allah
Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi menurunkan banyak agama, tidak mungkin. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana caranya manusia mengenal dan beribadah kepada Sang Penciptanya, gitu Pak. Kenapa bisa timbul banyak agama seperti itu? Karena memang pada saat bangsa-bangsa ini mungkin menerima nabi, ya, menerima utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, nabi yang menyampaikan pesan itu sebenarnya pesannya sama, bahwa Tuhan itu cuma satu. Tetapi setelah nabinya nggak ada, pengikut-pengikut ini yang mulai berimprovisasi, gitu Pak. Nah, ya, ada yang mengatakan membuat aturan sendiri-sendiri. Di Hindu juga Tuhan cuma satu, Pak. Tidak ada yang lain. Tetapi sekarang kita lihat umat Hindu bisa menyembah segala macam benda yang ada di sekelilingnya. Buddha juga begitu. Buddha itu beliau memang mencari yang disebut dengan pencerahan. Setelah dia mendapat pencerahan, barulah dia disebut Buddha. Tetapi yang kita lihat sekarang, Buddha itu kan hanya seperti filosofi, Pak. Ya, yang dikedepankan adalah dharma gitu. Tetapi ciri-ciri atau karakteristik daripada Tuhan itu sendiri tidak begitu diterjemah, tidak begitu dikedepankan. Mungkin sama seperti agama Shinto di Jepang, gitulah. Nah, begitu juga tadi Yudaisme itu juga nama itu berasal dari Yehuda, anak keempat daripada Nabi Ishak. Kristen diambil daripada gelar daripada Yesus. Nah, sekarang Pak, Islam nama apa tuh Pak? Iya, kalau dari segi etimologi, Islam seorang yang patuh sehingga mendapatkan keselamatan, seorang yang taat sehingga mendapatkan keselamatan. Itu kalau Muslim orangnya. Ya, kalau Islam ketaatan, kepatuhan, dan ini juga ada dari etimologi ada hubungan dengan selamat. Islam selamat. Ya, betul. Islam selamat. Kalau Muslim betul Pak. Seorang Muslim seorang yang diarahkan untuk selamat, seorang yang taat sehingga selamat. Ya, betul. Jadi Islam Pak, selain artinya selamat, damai, patuh, taat, tunduk, ya, itu ternyata artinya juga apa Pak? Berserah diri. Nah, ya, kalau kita menggunakan definisi ini, coba kita perhatikan Pak, setiap nabi-nabi, baik itu di dalam Al-Quran, baik itu di dalam Bible, kira-kira menurut Pak Dance, semua nabi-nabi ini semuanya berserah diri nggak Pak? Iya, jelas. Kalau dia memang betul-betul nabi dari Allah, ya jelas. Cuma nabi palsu yang bukan berserah diri. Ya, jadi kita sepakat nih Pak, kita setuju nih. Nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad